Oke. Bentar, Bang. Halo bang. Kiri lagi bang. Sebelah sini bang. Oke, seperti ini ya. Bentar. Benar, Bang. Ini yang tadi malam nih ya. Ini yang tadi Oh, malam iya nih. nih. Pansos Iya nih. semua nih. Bang, dokter Rocky mana bang? Hah? Ini saya hubungin lagi belum ini nih, belum nyambung. Bang, pasti nggak berat itu bang tangan bang. Apa berat apa? Tangan leher berapa itu berat bang? Hah, biasa lah orang kaya begitu. Oh, paten. Yuk. Nah, ayo bang. Agenda hari ini apa, Bang? Bisa ceritain bang. Agenda hari ini bang kesini ada apa bang? Apinya mana, Bang? Ntar dulu. Dulu bang. Ada yang ayo. Oke, Bang, bisa dijelasin kedatangannya, Bang, hari ini, Bang. Oke mulai ya. Ya, gimana? Bang, kedatangan hari ini apa bang? Apa, Bang? Agenda hari ini saya mau menghadap Pak Direktur ya. Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dokter Oki ya, 2,5 jam Dokter Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dokter Oki. Saya juga harus melihat dan mendengarkan alat bukti yang dimiliki oleh Dokter Oki ya, sehingga saya mantap untuk menjadi kuasa hukumnya Dokter Oki karena saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan selama 2,5 jam tadi malam. Gitu. Bang, banyak spekulasi dari netizen bahwasannya dokter Oki katanya terlibat juga bang. Ini tanggapannya seperti apa sih? Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan mendengar, tentunya melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dokter Oki maupun ada rekaman-rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka gitu, nggak boleh. Bang, yang digadang-gadang dengan bahasa perantara seperti apa bang menanggapinya? Perantara. Iya. Jadi begini, Dokter Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dokter Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani. Selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah, sehingga ketika ada seseorang baik itu dokter ya atau pemilik skincare atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani, kurang lebih seperti itu. Nah, dokter sendiri, saya mengenal Dokter Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik, beliau orang nggak enakan, beliau tidak suka ribut, beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani ya. Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya, saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru gitu loh. Jadi dia memang menjembatani, udah ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya, begitu. Nah tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dokter Oki. Jadi saya rasa Dokter Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Itu loh. Nah, maka saat ini juga saya ingin menghimbau ya, saya ingin menghimbau
para penasehat hukum, ya, rekan sejawat saya yang saya lihat hampir setiap hari di bulan suci Ramadan ini, ya, fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin, ya, klien saya Dokter Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk, ya, ikut masuk ditahan. Cobalah gitu loh. Di bulan suci Ramadan ini kita agak sedikit menurunkan emosi, ya. Jangan kalian dijadikan alat pemuas oleh klien-klien kalian. Mail sudah masuk, Nikita sudah masuk, kliennya belum puas, maka wah ini harus Dokter Oki masuk. Jangan. Kita nih kan kita sama-sama. Kalian lapor polisi tentunya kalian percaya sama polisi. Kalian lapor ke Polda, kalian percaya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Percaya bahwa mereka bekerja secara profesional. Buktinya apa? Buktinya tidak ada tuh yang katanya orang-orang Nikita kebal hukum. Buktinya apa? Kinerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Cyber, Nikita ditahan, Mail ditahan. Ya kan? Itu sudah membuktikan bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya itu bekerja secara profesional. Namun demikian, sekali lagi saya himbau teman-teman rekan sejawat saya yang ada di pihak sebelah, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan, wah nggak cukup dengan Mail, nggak cukup dengan Nikita Mirzani, mesti ada tersangka lainnya. Nggak bisa. Ini kan masih dalam proses hukum. Semua itu bekerja secara hati-hati dan profesional. Gitu loh. Maka saran saya, himbauan saya kepada teman-teman abang-abang saya yang senior itu, ikuti saja proses hukumnya. Ya, jangan mengedepankan keinginan gitu loh. Nggak terima nih kalau cuma 2 aja. Jangan. Pastilah kalian kan lebih senior dari saya, jam terbang lebih tinggi dari saya. Kalian tahu dan aturan proses hukum seperti apa. Gitu loh. Bang, jadi Dokter Oki datang nggak Bang? Kalaupun memang ini kan masih dalam terus penyidikan ya Bang. Penyidikan pembunuhan segala macam. Kalaupun memang pada akhirnya katakanlah memang ada keikutsertaan, selama itu dari proses panjang, itu oke dong berarti dong. Maksudnya? Gini loh, kan tadi Abang bilang janganlah memaksakan ya. Loh ya Ini kan, memang. iya, betul, ini kan dalam proses hukum. Iya, kan masih proses hukum masih berjalan. Betul. Tapi Gitu loh. kalau di tengah jalan pada akhirnya memang ada sedikit keterlibatan, berarti ada pembelaan dulu dari Abang nantinya dong. Ya nanti kita lihat. Ya kan arti seperti saya sampaikan bahwa Dokter Oki tadi malam 2,5 jam sudah menceritakan seutuhnya berdasarkan juga dengan bukti-bukti yang dia miliki kepada saya. Sementara ini sampai detik ini dengan apa yang disampaikan Dokter Oki, ya saya memahaminya bahwa ini adalah orang baik yang berada di salah tempat, di tempat orang yang pada berseteru. Ya, kita ngomong yang bener-bener aja deh, ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya, ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya, bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh. Ya, ingat gitu loh. Jadi tolonglah, sekali lagi jangan berlebihan. Keinginan kalian kan sudah harusnya saya juga apresiasi lah gitu ya. Para senior saya di sebelah sana itu berhasil. Se-Indonesia mungkin sedunia tahu bahwa orang yang dianggap kebal hukum seperti Nikita Mirzani sudah kalian bisa masukin gitu loh. Ya. Jadi mau apa lagi? Itu. Hari ini Dokter Oki kenapa hari ini nggak datang Bang? Yang bilang nggak datang siapa? Abang datang hari ini. Abang datang sendiri atau Dokter Oki ketemu? Ya, saya masih dalam komunikasi karena saya kan ada janji sama penyidik juga ya.
Gitu loh. Tadi penyidik telepon saya, "Bang, mohon izin saya masih di Bareskrim." Gitu loh, berkenan nggak menunggu? Ya sudah, saya bilang saya sudah ada di Polda. Gitu aja. Abang, dengan beredarnya rekaman suara termasuk bukti-bukti chat yang di akun-akun itu, ada nggak sih potensi dokter Oki konsultasi ke abang bakal melaporkan, Bang? Ya, jadi yang pasti saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Ya. Yang pasti teman-teman juga tahu, seluruh masyarakat Indonesia khususnya para wanita, saya itu selalu ada garda, ya, di garda terdepan untuk membela wanita. Apalagi terkait dengan skincare. Saya pernah menyampaikan, ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap, ya, menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat. Gitu. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Itu dapat saya pastikan saya tidak akan berdiri di sisi mereka. Ya. Dan untuk nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara, juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overclaim. Dan nanti kita lihat. Bang, ini Kalau saya orangnya mungkin ya, kita mau fokus aja ibadah di bulan suci Ramadan. Nanti mungkin saya gaspolnya setelah Lebaran. Ya. Bang, ini Bang, jawab satu pertanyaan lagi Bang. Ini banyak yang netizen berspekulasi bahwa Dr. G juga kecipratan uang dari MM itu benar apa sih, Bang? Itu tadi malam sudah saya pastikan. Dia juga sampai demi Allah demi Tuhan, dia menyatakan, "Bang, tidak ada 1 rupiah pun yang saya terima dari apapun, ya, persoalan hukum saat ini. Bang, saya punya 70 outlet klinik kecantikan, Bang. Saya sudah lebih dari cukup, Bang." Ya, ini saya kutip pernyataan dari Dr. Oki. "Saya lebih dari cukup punya uang daripada saya harus ambil uang dari hasil begitu-begitu. Demi Allah, Bang, saya hanya menjembatani, menyambungkan mereka untuk bersilaturahmi, untuk berdamai." Ya. Nah, ini buktinya. Tadi malam juga Dr. Oki menyampaikan kepada saya, "Bang Sunan, bisa nggak sih didamaiin Mbak Fitri sama Nikita Mirzani?" Coba bayangkan. Artinya memang orang ini orang baik gitu loh. Nggak seneng huru hara, nggak seneng ribut. Apalagi mau meres-meres orang. Orang udah kaya kok meres gitu loh. Jadi jauh lah, jauh. Ya, saya dapat pastikan jauh. Cuman mungkin memang Dr. Oki berada di tempat yang salah saat ini. Bang Sunan, izin Bang menegaskan aja nih, berarti agendanya hari ini aja ketemu Didot, tidak ada pemeriksaan dan segala macamnya. Gimana? Ini penegasan hari ini Pak. Oh, pemeriksaan nggak ada. Justru kan gini, saya selaku kuasa hukum, saya wajib datang ke penyidik, memperlihatkan surat kuasa. Itulah maksud dan kedatangan saya. Ya. Tapi Dr. Oki datang ya Bang ya? Saya masih menunggu kabar. Oke? Ya, makasih.